Halo, kembali lagi di channel YouTubeku Rencana Gemintang. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang kenapa sih memilih kota Surabaya sebagai kota untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, ataupun lebih mudahnya kayak kenapa sih harus kuliah di Surabaya kayak gitu ya. Nah, sebelum ke videonya jangan lupa buat like, comment, share video ini, dan tentunya harus subscribe. Jadi aku itu mahasiswi Universitas Negeri Surabaya. Nah, kampusku itu ada di Lidah Wetan ya. Nah, sekarang ini aku tuh udah menempuh pendidikan di semester 5. Nah, aku sendiri sudah pernah merasakan bagaimana sih tinggal di kota Surabaya. Ya, meskipun bagiku sangat singkat, tapi aku udah merasakan suasananya gitu loh. Nah, asalku sendiri itu aku tuh dari kota Bojonegoro. Jadi aku di Surabaya tuh kayak jadi anak rantau gitu deh. Nah, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, aku tuh udah pernah kuliah offline di kampusku di Unesa sana, dan itu kalau gak salah udah 2 semester lebih dikit kali ya kalau gak salah ya. Terus sekarang kan udah ada pandemi COVID-19 ini, kuliahnya diganti deh menjadi daring gitu. Sangat sedih banget ya. Nah, meskipun hanya 2 semester lebih dikit tadi itu, tapi aku tuh udah tahu gitu loh, dan juga udah ngerasain kayak tinggal di Surabaya itu kayak apa, kayak gitu. Nah, kenapa harus memilih kota Surabaya sebagai tujuan untuk kuliah? Yang pertama, tentunya di kota Surabaya itu terdapat banyak banget perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, di kota Surabaya itu ada itu ya, Unesa, Unifku, terus ada UNER, ada UPN Veteran Jawa Timur, ada ITS, terus ada Ubaya juga, dan ada yang lain sebagainya. Ada banyak banget, jadi kalian itu nggak perlu khawatir gitu dalam memilih tempat kuliah, karena di Surabaya sendiri tuh banyak banget gitu pilihannya, tinggal pilih sesuai keinginan kalian aja gitu. Terus alasan yang kedua, di Surabaya itu terdapat banyak fasilitas transportasi umum. Kuliah di Surabaya itu kalian tidak perlu khawatir nanti mau pergi kemana naik apa, kuliah naik apa, kayak gitu. Jangan sedih ya, karena di Surabaya sendiri itu banyak banget fasilitas transportasi yang udah ada gitu, kayak Grab, Gojek, taksi. Terus yang sekarang ini ada Surabaya Bus. Jadi untuk bepergian kemana-mana kalian tuh cukup mudah banget gitu loh. Terus alasan yang ketiga, biaya hidup yang ada di Surabaya itu menurutku sangat terjangkau. Secara umumnya biaya hidup di Surabaya itu relatif terjangkau ya. Misalnya aku sendiri itu untuk biaya kos aja hanya 700 ribuan per bulannya, dan itu udah dapat fasilitas yang menurutku lumayan banget lah. Belum lagi kayak orang tua kosnya tuh baik banget gitu. Terus kosku itu deket banget sama kampus, jaraknya itu hanya 400 meteran, dan itu hanya 700 ribu per bulan. Jalan kaki ke kampus pun sangat-sangat bisa gitu. Terus untuk biaya makannya juga itu sangat murah, menurutku sangat murah-murah gitu ya. Di sekitar kosku itu ada makanan kayak berkisar 7-10 ribu aja. Itu tuh udah ada kayak penyetan, terus nasi goreng, sate ayam, terus, dan itu pun sangat mengenyangkan lah buat sekali makan gitu. Terus yang keempat, alasan yang keempat itu vibes atau suasananya itu sangat menenangkan dan enak banget gitu loh buat dilihat. Apalagi aku di Surabaya Barat. Nah, ketika melewati sepanjang jalanan Unesa yang banyak gedung-gedung tinggi, terus melewati PTC atau Pakuwon Mall, itu tuh suasana kayak khas banget gitu loh, adem banget gitu loh ketika dilihat di malam hari gitu. Terus lewat di depannya danau, itu enak banget lah suasananya gitu. Dan itulah yang membuat aku kangen sama Surabaya selama ini di rumah gitu. Terus alasan yang kelima,
di Surabaya sendiri itu juga ada tempat wisata. Nah, ketika kalian merasa bosan atau penat atau capek kuliah terus gitu ya, nah sesekali bolehlah buat berwisata, entah ke Pantai Kenjeran, terus wisata mangrove, Museum Surabaya, terus Jembatan Suramadu, Taman Bungkul, terus ada Kebun Binatang Surabaya, dan masih banyak lagi lah gitu. Itu bisa digunakan untuk lokasi wisata yang edukatif gitu. Jadi ya meskipun hari libur berlibur, tapi tetap ada kayak ada belajarnya, kayak ada apa ya namanya, pengetahuannya kayak gitu. Nah, itu menurutku alasan-alasan yang kalian tuh harus kuliah di Surabaya. Itu menurut aku ya, dan aku tuh kangen juga sih ke sana, tapi ya gimana, pandemi jadi nggak bisa kemana-mana gitu deh. Nah itu ya 5 alasan kenapa kalian harus kuliah di kota Surabaya. Semoga videoku ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan jangan lupa buat like, comment, share video ini, dan tentunya subscribe. See you in the next video, bye.